Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Nah, mau tanya Ustaz, kan beberapa waktu lalu ini ada kejadian Ustaz, pengemudi mobil online Ustaz, itu sedang ada taksi online. Taksi online Ustaz. Itu ada orderan ke Kediri, kemudian pengemudinya itu, pemilik mobilnya itu dibunuh, dibuang di parit di pinggir sawah itu Ustaz. Kemudian mobilnya dicuri Ustaz. Itu gimana nasib orang yang dibunuh itu bagaimana menurut pandangan Islam? Baik, Allah musta'an. Yang pertama, kalau yang dibunuh ya, itu insya Allah dia akan mendapatkan derajat mati syahid. Karena Nabi mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang dibunuh atau yang mati karena membela hartanya, termasuk juga membela jiwa kan itu ya. Apalagi ini juga membela harta, maka dia mati syahid kata Nabi SAW. Namun syahid yang dimaksud yakni tidak sama dengan syahidnya orang yang berperang di jalan Allah, yang berperang di medan perang ya, bukan. Tapi maksudnya ini yang disebut dengan syahid-syahid akhirat. Seperti yang mati kena wabah taun, yang meninggal di malam Jumat, yang meninggal sakit perutnya, kemudian wanita yang atau tertimpa reruntuhan al-mahdum, atau yang al-maghruk yang tenggelam, itu yang dimaksud. Termasuk yang man qutila duna malihi fahuwa syahid, yang meninggal dibunuh gara-gara membela harta, kehormatannya, jiwanya, maka dia mati syahid. Jadi syahid di akhirat maksudnya. Maka kalau hukum di dunia, jenazahnya tetap disolatkan, dimandikan. Beda dengan yang mati di medan perang, itu tidak usah dimandikan. Bedanya cuma itu aja. Nah, tapi dalam masalah pahala di akhirat dia akan mendapatkan keutamaan ya, keutamaan. Makanya ya kalau kita terbunuh dalam keadaan itu, insya Allah itu termasuk hal yang mulia. Tapi tentu jangan minta ingin dibunuh. Tapi ketika seorang muslim terkena itu yang mulia. Itu bagi yang terbunuh. Nah, timpa musibah. Kemudian anak pernah dengar hadis begini Ustaz, al-qatil wal maqtul finnar, itu bagaimana Ustaz maksudnya Ustaz? Nah, hadis itu kan disebutkan apabila dua orang muslim saling menghunuskan pedangnya masing-masing. Jadi mereka dalam posisi bertengkar. Dalam posisi mereka mau saling bunuh, bertengkar. Nah, itu yang kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Jadi apabila dua orang muslim bertengkar, kalau ini kan posisinya lain ya, jadi kasusnya berbeda. Kalau dua orang muslim bertengkar, maka yang terbunuh pun di neraka. Yani yang terbunuh pun itu tetap sama dosanya, yang membunuh apalagi, yang terbunuh pun sama. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kesempatan saja. Kalau ada kesempatan dia pun akan membunuh. Nah, beda dengan yang dibunuh dan dia tidak ada pertengkaran sebelumnya, maka itulah yang terkena hukuman. Dan Allah berfirman, ini bahaya sekali membunuh. Allah berfirman, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya apa? Fajazauhu jahannam khalidan fiha, kekal di neraka jahannam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana. Allah murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar sekali perkara membunuh seorang muslim. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La zawalu dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim bighairi haq." Yani lenyapnya dunia, yani runtuhnya dunia, lenyapnya dunia itu ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Runtuhnya dunia loh. Wa ma fiha, runtuhnya dunia, lenyapnya dunia dan seluruh isinya itu ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim tanpa hak. Berarti menunjukkan besar sekali dosa pembunuhan ini. Besar sekali dalam Islam, waliyadzubillah. Ya. Hatta orang kafir pun, apalagi dia muslim, hatta orang kafir. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yara rihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir, mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Membunuh orang kafir yang mu'ahad ya, kafir musta'man, kafir mu'ahad, kafir dhimmi. Apalagi ini orang Islam. Nah, waliyadzubillah, nasallahu alaihi wasallam.